Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prediksi ujian tulis UGM tahun 2022 bidang studi bahasa Inggris. Oke. Seperti biasa dalam bahasa Inggris kita akan menemui berbagai soal dalam bentuk bacaan. Nah, untuk kali ini ada bacaan yang membahas tentang animals welfare atau kesejahteraan hewan. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 11. Langsung ke soalnya, the word air in line 1 could be best replaced by which of the following? Nah, jenis soal seperti ini berarti kita ditanya mana yang bisa menjadi sinonim dari kata yang ditanyakan, yaitu air. Nah, kalau misalnya kita lihat di teks air di line 1. Nih ya, di line 2 air. Nah, dari kalimat there air is more typically directed against laboratories that use animals. Oke, berarti ini ngomongin apa nih? Airnya kira-kira apa? Kalau misalnya kita perhatikan dari kalimat 1, advocates for animals are becoming increasingly strident even to the extent of using terrorist tactics. Oke, berarti ini kayak pembela hewan yang menggunakan cara-cara untuk bisa memperjuangkan animal welfare gitu. Titik-titiknya mereka gitu. Misalkan air nggak tahu nih ya. More typically lebih ditujukan kepada laboratorium yang menggunakan animals. Berarti kira-kira apa? Kalau misalkan ngomongin tentang perjuangan untuk mencari keadilan untuk kesejahteraan hewan. Kalau misalkan kita artikan nih ya, suspicion ini apa? Kecurigaan. Anger, kemarahan. Satire ini adalah sindiran. Energi ya energi. Lalu disgust ini kayak kemuakan atau jijik gitu ya. Nah, di sini ire itu artinya adalah kemarahan. Kemarahan dari para aktivis yang ditujukan kepada laboratorium yang menggunakan hewan sebagai kelinci percobaan gitu. Berarti jawabannya yang anger. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 12. Kita lanjutkan nomor 13. It is implied in paragraph 1 that. Nah, kalau implied itu berarti yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah informasi tersirat. Oke, yang ada di paragraf 1 berarti kita fokusnya ke paragraf 1 aja. Nah, untuk menjawab soal seperti ini yang perlu dilakukan adalah kita harus meneliti dan memahami pilihan jawaban satu persatu. Lalu kita cocokkan dengan teks. Nah, informasi manakah yang dinyatakan secara eksplisit? Eksplisit maksudnya tidak langsung bahasanya sama diambil dari teks, gitu ya. Nah, coba kita lihat yang A. Perspective towards animal welfare have changed. Sudut pandang terhadap kesejahteraan hewan itu sudah berubah. Nah, kalau misalnya kita lihat di paragraf 1, pernyataan ini ada di keseluruhan paragraf 1 ini ngomongin bagaimana bahwa orang-orang itu sudah memandang hewan itu sebagai temannya, fellow creatures with needs and feelings that should be respected, dengan kebutuhan dan perasaan yang harus kita hargai gitu ya. Berarti kalau misalkan implied meaning-nya itu berarti yang A benar. Itu ya. Karena sudah ganti. Kalau dulu hewan itu dianggap hanya sebagai hewan, sekarang sudah dianggap sebagai companion atau teman dari pernyataan tersebut. Tapi kita lihat di pilihan jawaban yang lain dulu kalau misalkan belum yakin dengan jawabannya. Yang B, in the future
zoos will be banned and closed. Apakah benar? Pernyataan ini tidak dijelaskan di paragraf 1. Paragraf 1 itu pure ngomongin tentang bagaimana perspektif telah berubah. Oke, berarti yang ini kurang tepat. Yang C, zoo management should involve animal advocates. Pernyataan ini juga tidak ada di paragraf 1. Yang D, most animal advocates have extreme thought about protecting animals. Ini ada di paragraf 1, namun tidak tersirat. Namun dinyatakan secara eksplisit, implisit maksudnya. Secara tersurat. Berarti jawabannya bukan yang ini meskipun ada di teks gitu ya. Yang E, zoos and laboratories could cooperate to face the animal advocates. Ini tidak dijelaskan di paragraf 1. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Nah, di nomor 14 ini kita baca dulu soalnya. According to the text, which of the following statement is true about Timmy? Nah, true nih. Berarti cari pernyataan yang benar tentang Timmy. Timmy ini ada di paragraf 2. Kita baca dulu ya paragraf 2 biar kita bisa punya basic knowledge tentang paragraf 2 atau tentang Timmy, oke ya. These animal advocates often confuse animal rights with animal welfare and their anthropomorphic ideas about what animals need are often at odds with what is best for animals. Berarti orang-orang yang memperjuangkan hak hewan ini bingung antara hak hewan dan juga kesejahteraan hewan gitu. Mereka bingung antara itu. Nah, mereka itu memiliki ide bahwa hewan itu dianggap kebutuhan hewan itu dianggap aneh gitu dengan apa yang terbaik untuk hewan. For example, well-meaning protesters tried to prevent the transfer of a gorilla named Timmy. Nah, Timmy ini berarti tentang gorila ya. Apa pernyataan yang benar tentang gorila Timmy ini? Nah, Timmy ini adalah salah satu case yang dijadikan contoh di sini bahwa ada suatu ketika protestor itu melarang kepindahannya gorila ini, kepindahannya Timmy dari New York ke New York gitu ya, yang sudah dianggap sukses dalam mengembangbiakan gorila dan punya beberapa kandidat untuk mates atau pasangan untuk Timmy gitu. Nah, protestor itu tidak ingin Timmy, the protestor didn't want Timmy to be separated from his current infertile female partner. Protestor itu nggak pingin kalau Timmy itu terpisah dari pasangannya yang ada mungkin di hutan atau di mana gitu ya. Lalu, however, in nature gorillas do not form monogamous bonds and they do change partners. Tapi di alam gorila itu ternyata bukan hewan monogami atau hewan yang hanya berpasangan satu aja gitu, tapi mereka juga ganti-ganti partners. Eventually, akhirnya after court battles, setelah perang di pengadilan, Timmy was moved form bonds with new females and has begun numerous offspring. Timmy sudah dipindahkan, terus sudah berpasangan dengan betina yang baru dan sudah mendapatkan keturunan yang banyak. Tuh, oke. Dari informasi ini kita lihat informasi yang ada di nomor 14. Yang A, he actually could not leave his female partner. Dia tidak bisa meninggalkan partnernya. Apakah benar? Pernyataan ini tidak benar atau not true karena tadi dibilangnya dia bisa untuk berganti partner. Jadi bukan could not leave. Ya. Yang ini kurang tepat. Yang B, he was born in monogamous bond. Apakah benar? Enggak ya, bukan hewan yang monogami. Berarti dia
Not true. Yang C, his transfer to another zoo become a controversial case. Apakah benar? Perpindahannya ke kebun binatang lain menjadi kasus yang kontroversial. Kalau misalkan kita lihat dari teks tadi, karena perpindahannya itu mengundang banyak protestan gitu ya, protestor maksudnya, untuk bisa memperjuangkan haknya agar tetap ada di lingkungannya dengan partner yang sebelumnya, itu berarti bisa dikategorikan sebagai kontroversial. Berarti pernyataan ini benar, tapi kita lihat pilihan jawaban yang lain dulu ya. Yang di after the transfer, he lost his ability to reproduce. No ya, karena ini di kalimat terakhir tadi dibilang bahwa dia sudah menghasilkan banyak keturunan. Ini not true. Kalau yang E, he is the result of modern breeding teknik. Benar apa salah? Yang ini tidak dijelaskan di paragraf kedua. Berarti jawaban yang paling benar adalah yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Kita baca dulu teksnya. Why does the author mention Timmy in paragraph 2? Kenapa penulis menyebutkan kisah Timmy di paragraf 2 gitu. Jadi kan paragraf 2 kita sudah membaca ya. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A, to criticize the zoo's management. Apakah benar? Untuk mengkritik pengelola kebun binatang? Karena sebenarnya pengelola kebun binatang itu sudah memberikan yang terbaik gitu ya, dijelaskan di paragraf selanjutnya. Kalau yang B, to point out the service of the zoo, ini juga bukan tujuannya. Yang C, to argue that zoos are the best place for animals, ini juga bukan, karena protestor itu tidak 100% yakin bahwa kebun binatang itu adalah tempat yang paling baik untuk hewan. To emphasize the extinction of gorillas, apalagi ini untuk menitik beratkan kepunahan gorila, enggak ya? Kalau yang E, to show that animal advocates are not always right. Nah ini, karena tadi saat kita baca paragraf 2, mereka itu ngengkel bahwa gorila itu tidak bisa hidup terpisah dari female partnernya, sedangkan ternyata gorila itu adalah hewan yang tidak monogami gitu. Berarti untuk menunjukkan bahwa pembela kesejahteraan hewan itu tidak selalu benar gitu, ada yang salah satunya adalah kisah Timmy, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 16. According to the text, why do surplus animals pose problems to zoos? Artinya apa nih? Kenapa kelebihan hewan itu menjadi masalah untuk kebun binatang? Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu ke paragraf ketiga yang ngomongin tentang kelebihan populasi di kebun binatang. Oke, kita lihat paragraf 3. A related problem is the limited space in zoo. Oke, ada ruang yang limited atau yang terbatas di kebun binatang. Thus, breeding unwanted surplus animals is a problem for zoo. Nah, ini berarti jawabannya. Because surplus animals inhabit valuable space. Langsung ya dikasih jawabannya di sini. Mereka menempati tempat yang berharga gitu. Jadi kita lihat jawabannya. Di nomor 16, because they are unwanted, no ya. Because they consume a lot of food, no, a lot of food. Oke, yang C, because they cause major debates, no juga. Because they occupy valuable space. Nah, yang ini nih, mereka menempati ruang yang berharga gitu. Jawabannya yang do. Because they become increasingly invaluable, ini juga nggak tepat. Gitu ya. Lanjut, kita ke nomor 17. The pronoun they in line 23 refers to. Pronoun they. Ya, kita lihat di teksnya. Ini ada di paragraf terakhir, kalimat paragraf 4, kalimat terakhir. Ya, furthermore, there has been a trend of exchanging animals without fish as they become increasingly priceless. Biasanya reference ini akan berhubungan dengan proper noun yang ada di depannya. Nah, they di sini reverse-nya ke apa?
Lebih lagi sudah ada tren bahwa bertukar hewan tanpa biaya itu karena mereka sudah menjadi tidak berharga gitu ya. Berarti mereka di sini ngomonginnya ke hewan. Kita cari pilihan jawaban yang hewan. Apakah ada? Ada nih, yaitu pilihan jawabannya C. Oke. Kalau reference itu usahakan untuk selalu melihat kalimat atau kata yang ada sebelumnya gitu. Karena biasanya kata ganti itu merujuk pada kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 18. The text states all of the following except. Teks itu teks menampilkan pernyataan di bawah ini kecuali yang mana gitu. Nomor 18. Coba dilihat. Sekarang untuk menjawab soal seperti ini itu sama kayak menjawab soal specific information, yaitu kita lihat pilihan jawaban dulu, lalu kita scan yang ada di teks apakah ada gitu ya. Nomor 18 yang berarti kita lihat yang tidak ada di teks ya, karena ada except. Tidak ada di teks. Oke, yang A, zoos have an issue regarding space. Ada ya, ini yang barusan kita cari. Berarti ada nih, kebun binatang itu punya masalah dengan tempat. Oke, yang B, zoos made new breakthroughs for animal welfare. Ini ada di paragraf 4 dan 5. Bawah, coba dilihat. Zoos have developed contraceptive and husbandry techniques to prevent unplanned breeding. Oke, sudah ada ya trik-triknya. Lalu di sini zoos have also added applied psychology to their toolkits. They know must reassure their public that animals are not distressed but are potentially happy gitu. Bahkan sampai ada psychological toolkits. Berarti kalau misalkan dibilang zoos have made new breakthroughs for animal welfare, ini benar, kebun binatang telah memberikan terobosan untuk kesejahteraan hewan. Oke, yang C, zoos pay attention to the psychology of animals. Ini ada ya tadi barusan di paragraf kelima, berarti ini ada. Yang D, animal advocates are concerned about the animals feeling. Benar nih, ada di paragraf 1 tadi ya, bahwa mereka menganggap hewan sebagai menganggap hewan itu punya feeling gitu, menganggap hewan sebagai teman mereka gitu ya. Berarti ini benar. Jawabannya berarti yang E, animal advocates condemned animal breeding programs. Condemns ini apa sih? Mengutuk. Padahal tidak dijelaskan di teks. Tuh berarti jawaban yang paling benar yang E, yang tidak ada di teks. Oke, kita lanjut ke nomor 19. The word elicit in line 26 is most similar to. Oke, elicit di line 26 ini artinya memperoleh, mengeluarkan, atau mendapati. Memperoleh. Ya, ada di line 26. Ya, di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Oke, kalau misalkan kita baca, new techniques are being developed to stimulate zoo animals, reduce psychological stress, and elicit cooperation rather than coerce desired behaviors. Berarti apa nih? Memperoleh tadi ya, artinya kalau misalnya kita artikan pilihan jawabannya satu persatu nih. Alter ini adalah merubah, alter ego itu, perubahan ego gitu ya. Merubah. Evoke ini adalah menimbulkan. Refrain menahan, refrain yourself, tahan dirimu. Maintain ini memelihara. Release melepaskan. Kalau misalkan dilihat dari arti per kata gitu ya, memperoleh ini paling dekat artinya dengan yang evoke, menimbulkan, karena yang lainnya masih terbilang jauh gitu. Jadi the word elicit itu causes in, meaning to evoke. Kalau misalkan kita ganti ya teksnya,
Berarti jadinya evoke cooperation rather than coerce desired behavior. Berarti memperoleh kerjasama gitu ya. Kalau yang evoke berarti menimbulkan kerjasama. Mirip ya. Yang paling mirip itu, meskipun tidak 100% mirip. Karena di sini pertanyaannya pun most similar. Oke, terakhir nomor 20. It can be inferred from the text that. Oke, untuk soal nomor 20 seperti biasa, ini adalah teks yang menanyakan simpulan. Simpulan yang tidak tertulis secara gamblang di teks. Tuh, yang bisa ditarik dari teks. Nah, untuk menjawab ini, kita perhatikan satu persatu pilihan jawaban. Yang A, zoos maintain the old treatments to keep the animals safe. Apakah iya? No ya, bukan old treatment, tapi tadi sudah dijelaskan bahwa kebun binatang itu sudah menunjukkan terobosan baru untuk bisa melindungi kesejahteraan hewan. Berarti yang ini kurang tepat. Nah, yang B, zoos fail to understand the protesters' demands. Apakah benar? Tidak dijelaskan di dalam teks ya. Karena tadi teksnya cuma ngomongin bagaimana protestor itu memprotes gitu adanya pemindahan gorila. Itu, tapi tidak dijelaskan bahwa zoo itu kebun binatang itu gagal untuk memenuhi permintaan mereka. Oke, berarti yang ini juga kurang tepat. Yang C, zoos and laboratories actually harm animals. Apakah benar? Ini juga tidak dijelaskan di teks. Tidak ada penjelasan tentang bagaimana kebun binatang dan laboratorium itu melukai hewan. Berarti ini kurang tepat juga. Yang D, zoos try to improve themselves to be more comfortable places for animals. Apakah ini? Nah, ini sesuai dengan penjelasan yang ada di paragraf 4 dan 5, di mana kebun binatang itu sudah berusaha untuk menunjukkan terobosan tadi ya. Terobosan bagaimana mereka bisa membuat hewan-hewan itu nyaman di kebun binatang. Salah satunya ada yang pakai psychological toolkits tadi ya. Terus yang lainnya ada mereka memberikan perawatan breeding agar tidak terjadi anak yang tidak diinginkan gitu ya. Berarti ini adalah simpulan yang tepat. Tapi kita lihat yang pilihan jawaban yang I. Zoos fail to give protection to endangered animal. Ini sama kayak yang B sama C, sama-sama tidak dijelaskan di dalam teks bagaimana kebun binatang itu gagal untuk memberikan perlindungan terhadap hewan yang terancam punah. Jadi ini juga tidak dijelaskan. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang D. Oke, itu tadi soal pembahasan prediksi UTUL UGM 2022 soal bahasa Inggris. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.